Halo, assalamualaikum. Udah lama ya saya nggak ngomong di channel ini. Tapi ini agak tergelitik dengan sesuatu yang sekarang lagi banyak diomongin orang, bahwa tentang sebuah statement bahwa kalau child free itu akan menjadi awet muda seperti itu, dan itu emang jadi pertentangan. Tapi masalahnya adalah kita mungkin tidak tidak bisa menjudge seperti itu, menilai seperti itu, bahwa orang yang child free dalam pernikahannya dia akan bahagia. Sebenarnya bahkan untuk secara umum kita lihat teman-teman saya juga yang sudah menikah pun ada banyak ya, beberapa gitu ya, yang masih awet muda seperti itu. Tapi sekarang saya tidak bicarakan bagaimana perbedaan ini ada gitu ya, mungkin pemikiran masing-masing, pilihan masing-masing, tetapi ini saya pengen punya insight gitu ya, bahwa inilah hal-hal yang akan terlewat oleh orang-orang yang berpikiran child free seperti itu. Yang pertama adalah dia akan kehilangan pengalaman parenthood, jadi lingkungan yang membuat dia bisa mengikuti perkembangan anak-anaknya mulai dari kecil, bayi mulai berguling, berjalan, merangkak dan sebagainya, karena pengalaman menjadi orang tua itu adalah pengalaman yang unik menurut saya. Jadi bahkan untuk anak kita sendiri saja, satu, dua, yang ketiga itu akan berbeda-beda, dan itu akan terlewatkan oleh orang-orang yang bercita-cita untuk child free. Yang kedua yang akan terlewatkan oleh mereka adalah mereka akan kekurangan dukungan keluarga, bahwa keluarga itu adalah support system gitu ya. Ada keluarga yang mungkin tidak mendukung, tapi di lain waktu ada keluarga yang bisa mendukung. Nah, itulah yang kita perlu difikirkan kembali, bahwa memiliki anak itu mungkin akan terlihat repot sekarang gitu, melahirkannya, menyusuinya, menyuapi atau membesarkannya gitu ya, biayanya besar mungkin seperti itu. Tapi suatu saat nanti akan dirasakan adalah support system yang tidak banyak gitu ya, karena tidak semua keluarga kita yang sekarang itu mampu untuk menjadi support system kita. Tetapi anak-anak itu bisa jadi bukan aset sih ya, tapi itu satu di antara hal yang akan bisa mendukung kita di masa depan. Kehilangan warisan keluarga adalah hal ketiga yang akan dirasakan oleh orang-orang ini, dimana kita tidak akan bisa melanjutkan, misalnya ada ritual keluarga gitu ya, atau ada secara genetik misalnya tidak bisa dilanjutkan gitu. Bagaimana seorang ibu yang pintar dan cerdas itu akan menurun kepada anak laki-lakinya, bagaimana seorang ayah yang tegar gitu bisa menurun kepada anak perempuan pertamanya, misalnya seperti itu. Jadi tidak akan ada yang mewarisi apa-apa yang kita punya saat ini gitu. Bisa jadi itu akan memutus yang namanya rantai keturunan gitu ya. Jadi kedepannya mungkin tidak ada lagi yang namanya keluarga kita, dan terputusnya nasab atau misalnya seperti itu ya. Yang keempat adalah tidak adanya kekurangan hubungan intergenerasi. Jadi kalau kita berkeluarga kemudian punya anak, nanti anak kita akan punya anak gitu ya, jadi akan ada hubungan antara cucu dengan nenek gitu ya, kemudian hubungan-hubungan antar generasi gitu ya, lintas generasi. Apalagi pada saat tua nanti kita nggak tahu apakah kita memang bisa bersosialisasi atau tidak. Tapi kalau kita punya anak, kita punya keluarga sendiri yang dari keturunan kita sendiri, kita bisa merasakan itu meskipun kita hanya di rumah.
hal yang selanjutnya, yang kelima ini mungkin bisa dilewatkan ya oleh orang-orang yang masa bodoh atau bodoh amat lah dengan pendapat orang lain. Tapi ini salah satu yang mungkin bisa akan sering membuat kita baper pada saat itu terjadi gitu ya. Karena pada saat masyarakat semua berpikir bahwa memiliki anak adalah sebuah tanggung jawab sosial, pada saat seseorang memutuskan untuk child free, dia akan dianggap sebagai orang yang tidak memikirkan masa depan gitu ya, dan akan banyak omongan. Tapi sekali lagi ini bisa dilewatkan oleh orang-orang yang masa bodoh, tapi tidak akan mungkin bisa dilewatkan oleh orang-orang yang baperan. Yang terakhir adalah rasa kosong dan kesepian. Beberapa orang mungkin pada saat masa tuanya tidak punya anak itu akan merasa kesepian karena tidak ada yang menemani gitu, apalagi pada saat pasangannya mungkin sudah meninggal dunia atau kita tidak tahu kondisi kita di masa depan. Tapi setidaknya saat kita punya anak, kita masih punya anak kita gitu ya untuk menemani kita, atau pada saat kita memang benar-benar sudah tidak mampu, maka anak kita lah yang akan mengurus kita. Tetapi teman-teman, ini adalah pilihan pribadi. Jadi bukan berarti ini pendapat saya ini akan membuat bukan pendapat sih ya, pendapat sih ya, opini ya. Tapi ada sesuatu yang sekali lagi setiap orang punya pilihan. Hanya saja ini adalah kemungkinan yang terjadi dan bisa jadi dirasakan oleh orang-orang yang berpikir untuk child free. Tetapi sekali lagi setiap orang memilih yang terbaik untuk dirinya, dan silahkan memilih bagaimana cara membahagiakan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.